Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang saya hormati Rektor Unza, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz BHMAG. Yang saya hormati Kaprodi PGMI, yakni Bapak Firdaus Ainul Yakin. Yang saya hormati Ibu Pengampu mata kuliah SKI, yakni Ibu Nur Fatimah MBD. Perkenalkan, saya Eka Nur Aini. Saya dari Prodi PGMI semester 2 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan kehidupan Rasulullah dari lahir hingga dewasa. Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 20 April 571 Masehi. Ketika itu Raja Yaman yang bernama Abraha dengan gajahnya menyerbu Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, sehingga tahun itu dinamakan dengan Tahun Gajah. Beliau itu telah menjadi yatim piatu ketika umur 8 tahun. Beliau diasuh oleh kakek dan pamannya, yaitu yang bernama Abdul Muthalib dan Abu Thalib. Pada umur 12 tahun, Nabi Muhammad sudah mengenal perdagangan, sebab pada saat itu beliau telah diajak berdagang oleh paman beliau, yaitu yang bernama Abu Thalib, ke negeri Syam. Dari pengalamannya berdagang, maka setelah beranjak dewasa, beliau juga ingin berusaha berdagang dengan membawa barang dagangan Khadijah, yaitu saudagar wanita yang pada akhirnya menjadi istri beliau. Pada usia 25 tahun, beliau menikah dengan saudagar kaya raya yang bernama Khadijah, yang pada waktu itu beliau sudah berumur pada waktu itu Khadijah sudah berumur 40 tahun. Selain mengembala, Nabi juga itu suka berdagang. Pada masa-masa berumah tangga dengan Khadijah, beliau itu juga masih sering mengasingkan diri ke Gua Hira. Dan Khadijah pada waktu itu pun juga mendukung apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Khadijah itu selalu memberi bekal makan ketika beliau sedang menyendiri di Gua Hira. Nabi Muhammad itu sangat menentang kebudayaan yang berlaku pada waktu itu. Beliau itu sering menghabiskan waktu di Gua Hira untuk berdoa dan merenung tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tepat pada usia 40 tahun, beliau itu menerima wahyu pertama kalinya. Nabi Muhammad itu mendapat wahyu pertama kalinya itu di Gua Hira, yaitu yang dijelaskan pada surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang kedua, pribadi Rasulullah SAW. Kepribadian Rasulullah itu memang tiada tandingan, tiada banding, dan menggetarkan hati bagi siapapun yang melihat, mendengar, dan mempelajarinya. Dengan kepribadian tersebut, beliau berinteraksi dengan anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, mukmin maupun kafir, maupun hamba sahaya. Semua orang yang mengenal beliau itu akan berdecak kagum dan menghormatinya. Kepribadian Rasulullah diantaranya yaitu: yang pertama, budi pekerti yang paripurna. Yang kedua, baik dan belas kasih. Yang ketiga, murah hati dan dermawan. Yang keempat, santun dan berwibawa. Yang kelima, qanaah dan tidak berlebihan. Yang keenam, sabar. Yang ketujuh, pemaaf. Yang kedelapan, ramah tanah. Yaitu yang kedua, dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berjalan selama 3 tahun. Yang kedua, tahapan dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekah yang dimulai sejak tahun keempat dari nubuwah hingga akhir tahun ke-10. Yang ketiga yaitu tahapan dakwah di luar Mekah dan penyebarannya yang dimulai dari tahun ke-10 dari nubuwah hingga Nabi itu hijrah ke Madinah. Yang pertama tadi kan ada 3 dakwah Rasulullah itu. Dakwah yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi.
Metode dakwah yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah secara sembunyi-sembunyi, yaitu mengajak orang-orang yang dekat dengan beliau seperti keluarga, kerabat, dan sahabat beliau. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam inilah yang dijuluki sebagai as-sabiqunal awalun, yaitu orang-orang yang dijanjikan surga, yang indah kelak di akhirat. Orang yang pertama kali masuk Islam adalah salah satunya, yaitu istri beliau sendiri yang bernama Khadijah. Sedangkan laki-laki yang pertama kali masuk Islam yaitu adalah Ali bin Abi Thalib, yang pada saat itu usia beliau masih umur 10 tahun. Kemudian ada sahabat dekat beliau, Abu Bakar As-Siddiq, yang sekaligus itu menjadi khalifah pertama setelah Nabi wafat. Kemudian ada Zaid bin Harisah. Beliau merupakan budak yang akhirnya diangkat menjadi anak angkat Rasulullah, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Setelah 3 tahun berdakwah secara diam-diam dari tahun 610 sampai 613 Hijriah, akhirnya beliau memutuskan untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Tetapi pada waktu itu respon masyarakat sangat pasif dan keras karena ajaran Islam yang dibawa oleh beliau bertentangan dengan budaya dan pemikiran masyarakat Mekah. Yang ketiga yaitu dakwah di luar Mekah. Rasulullah memerintahkan kaumnya untuk hijrah ke tanah Habasyah. Maka berangkatlah pengikut Nabi Muhammad itu ke tanah Habasyah. Hijrah pertama kali sebanyak 10 orang, 12 laki-laki dan 8 perempuan, dan dipimpin oleh Utsman. Sedangkan Rasulullah itu sendiri tetap berdakwah di Mekah. Beliau itu di sana berada dalam lindungan Abu Thalib yang pada saat itu disegani di masyarakat Quraisy. Kesimpulannya ialah Nabi Muhammad SAW itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 571 Masehi di tahun Gajah, dan menjadi yatim piatu pada usia 8 tahun. Beliau itu menikah dengan Khadijah di usia 25 tahun dan menerima wahyu pertama kali itu di usia 40 tahun. Dakwah beliau itu dimulai secara sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan. Meskipun mendapat perlawanan keras dari masyarakat Mekah, Nabi Muhammad mengirimkan pengikutnya itu untuk hijrah ke Habasyah dan akhirnya hijrah ke Madinah yang menandai berdirinya negara Islam. Kepribadiannya yang mulia dan dihormati membuat beliau itu menjadi teladan bagi umat manusia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.